Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Aina di kegiatan KKN Mandiri 2021, tepatnya di siklus ketiga. Ya, jadi di siklus ketiga ini, aku melakukan observasi dan wawancara ke dua pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. So, happy watching! Hari pertama di siklus ketiga, seperti biasa aku melakukan persiapan dan yang pastinya meminta izin kepada dua pelaku usaha UMKM agar berkenan untuk diwawancarai dan diobservasi mengenai kegiatan usaha beliau. Hari kedua dan ketiga, di siklus ketiga aku melakukan observasi dan wawancara kepada dua pelaku usaha UMKM. Yang pertama ada Mang Bubble yang usaha dalam bidang perminuman. Beliau mendirikan usahanya sejak tahun 2012. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aina Sudusi, saya dari Siliwangi. Sedang melakukan tugas KKN, yaitu melakukan wawancara terhadap UMKM yang ada di sekitar sini. Nah, untuk itu kalau boleh tahu nama Om sendiri siapa? Nama saya Ramdan Pangestu. Pak Ramdan ya? Iya, Bapak. Nah, Bapak di sini sedang melakukan UMKM atau apa? Ini di bidang minuman. Minuman ya? Ya. Oke, langsung aja mungkin ya untuk mempersingkat waktu. Ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih tanggapan sebagai pelaku usaha mengenai perdagangan di masa pandemi kayak gini? Apalagi kan lagi PPKM gini ya. Iya. Kalau ini jujur ya, bukan mengeluh, saya sebetulnya pantang mengeluh, cuman luar biasa di masa pandemi ini penurunan omset itu khususnya saya banyak ngobrol sama yang lain ternyata sama sampai 70% ada. Terus kalau saya sampai 70% turunnya gitu di masa sebelum pandemi, ya paling ini 60% turunnya gitu. Jadi bukan turun, terjun gitu, luar biasa itu karena berdampak sekali. Jadi emang ada perbedaan yang jelas sekali ya sebelum sama adanya. Jauh. Nah, kemudian terkait tadi kan ada penurunan. Nah, untuk inovasinya sendiri menurut Bapak kayak gimana? Nah itu alhamdulillah, tapi Strateginya kayak gimana? nah hikmahnya dari semenjak pandemi itu yang tadinya saya cuma jualan minuman yang pasarannya target marketnya cuma anak sekolah gitu, anak SD SMP yang harganya cuma 2.000, 3.000, paling mahal 5.000. Ya sekarang saya mau nggak mau harus merubah target pasar gitu kan, gimana dia bisa Menyamakan umum, jadi targetnya umum gitu, yang pulang kerja masyarakat umum lah gitu. Makanya saya ngadain menu-menu baru gitu, yang kekinian lah gitu, yang ketinggalan gitu. inovasinya dari menu-menu baru tuh. Ya menu-menu baru, banyak yang baru, mungkin yang udah langganan dulu gitu ya kesini pada kaget loh banyak yang baru gitu. Nah, terkait kendala selain tadi kan dari penurunan omsetnya, kendalanya sendiri selain itu ada lagi? Kendalanya apa ya? Kayak dari mungkin saingan atau gimana? Kalau dari saingan sih sebetulnya tidak terlalu masalah, cuman kalau dari daya beli memang dari daya beli masyarakat ya. Jadi kalau omset juga turun gitu. Apalagi pas awal-awal pandemi itu kan orang lihatnya yang bahan pokok aja gitu ya. Jadi yang kayak gini agak kurang awal-awal itu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai naik lagi. Sedikit. Adakah harapan Bapak terkait penjualan kedepannya? Pasti harapannya juga ingin COVID-19 cepat beres. Pasti harapannya pasti jadi harapan bersama gitu ya. Pandemi ini segera berakhir sehingga bisa normal lagi keadaan Ya, gitu. amin, Karena saya yakin bukan saya aja yang merasa banyak gitu. Ini dampaknya sangat luar biasa gitu. Saya harap bisa normal lagi, sekolah bisa normal lagi, kita bisa sehat lah gitu, bisa move on dari ini gitu. Iya, amin. Nah, terus Bapak sendiri udah mencoba aplikasi dari GoFood kayak gitu atau sosial media mungkin iya. dijual ke masyarakat? Nah dengan itu kalau saya kan alhamdulillah gitu sekarang dari itu ya memaksa saya untuk kerja ini lagi gitu ya, inovasi lagi ya. Salah satunya ya saya sekarang tiap saya nggak setiap ada yang beli yang udah kena gitu, tapi saya minta nomor WA-nya gitu buat apa, buat saya media promosi gitu, yang karena banyak menu baru
yang orang belum pada tahu gitu. Iya. Dan dari online juga GoFood saya udah baru mulai daftar gitu, udah daftar tinggal masukin sedikit lagi lah baru beres. Alhamdulillah. Jadi kalau sosial media tadi melakukannya di WA ya? Ya WA ya IG gitu lah gitu. Oh, kalau boleh tahu IG-nya apa ya? IG-nya Mang Babel 2012 gitu. Karena saya dari 2012 biar jadi kemarin sempat nyari apa gitu ya, namanya apa, karena terkenal Mang Babel udah aja Mang Babel ya, jadi Mang Babel 2012 gitu, IG-nya. Iya, baik. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan terakhir dan terima kasih udah berkenan untuk diwawancarai Pak. Siap, sama-sama. Semoga sehat selalu dan lancar. Amin. Halo semuanya, di sini aku mau ngasih tahu sekarang di Mang Babel banyak menu barunya loh. Salah satunya salted karamel ini dan udah jadi bestseller banget. So, kalian wajib coba karena yang enak itu gak perlu mahal. Dan yang kedua, aku mau wawancarai dan mengobservasi di toko kue PD Barokah. Namun sayangnya saat di sini pemiliknya sedang ada di luar kota, sehingga aku mewawancarai salah satu pegawainya yang kurang lebih setelah bekerja selama 12 tahun. Ya Pak, jadi sebelumnya tuh saya dari IKIP Siliwangi, nama saya Aina. Nah, tujuan di sini tuh untuk wawancara mengenai ini UMKM di sini gitu Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak sendiri sih Pak? Pak Dede. Bapak Dede saya di sini sebagai karyawan. Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Pak? 12 tahun. 12 tahun, udah lama juga. Nah Pak, terkait ini Pak, kan lagi pandemi kayak gini. Nah, apakah ada dampak yang terjadi di UMKM ini selama usahanya kayak gitu? Kalau pekerjaannya agak menipis lah kalau begini mah. Ya alhamdulillah udah lancar kan. Kalau ada pengiriman produksi. Jadi di sini produksi sendiri juga gitu ya Pak? Ya, Kalau boleh tahu produksinya tuh kayak apa aja Pak makanannya? makanan seperti keripik singkong, terus bakso goreng. Kalau misalnya ini Pak, dari penjualannya apakah udah kayak menggunakan sosial media atau dari Oh ya, udah. Jadi berarti udah menggunakan itu ya Pak, Iya. sosial media. Nah, terkait ini Pak, terkait Bapak sebagai karyawan sendiri, tanggapannya mengenai adanya COVID-19 di sini gimana Pak? Dari UMKM-nya? dari UMKM enggak ada. Terus kalau misalkan lagi kan ada kendala, adakah inovasi atau perubahan dari adanya COVID-19 ini terhadap penjualan kayak gitu? Kalau ada kendala, di karyawan lain udah masuk dulu kerja. Kerja lagi jadi libur dulu gitu Pak. Ya. Jadi itu tuh dari pertanyaan terakhir Pak. Jadi terima kasih juga Pak udah mau berkenan untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Menurut informasi yang aku dapatkan dari Pak Dede selaku karyawan toko kue PD Barokah, jadi toko kue ini selain menjual berbagai macam cemilan ringan, tapi juga memproduksi sendiri loh. Seperti cemilan yang terbuat dari basreng dan berbagai macam olahan singkong. Nah, kemudian didistributorkan ke toko-toko kue lainnya. Nah, untuk berbagai macam cemilan lainnya, mereka juga mendapatkannya dari toko kue yang lain. Jadi istilahnya tuh barter mungkin ya. Karena usaha yang dijalani oleh toko kue ini di bidang makanan sehingga tidak terlalu terdampak karena orang-orang membutuhkan makanan dan cemilan. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja dampak awal yang dirasakan ketika adanya pandemi, para pegawai sempat diliburkan. Kemudian kembali jalan lagi dengan menerapkan aturan baru, yaitu harus menerapkan protokol kesehatan dan harus dalam keadaan higienis dengan selalu mencuci tangan.